By the way, Mbak udah menikah belum? Gitu ya. Dan Indonesia ini kalau manusia itu kan dia ini gadis seksi yang semua laki-laki pengen ambil. Kita itu persaingan kita ini kan makin lama makin keras, negeri dan luar negeri, apalagi luar negeri. Nah, kemudian Pak Jokowi waktu kampanye kemarin kan Jokowi 2 periode. Iya. Nah, kemudian ada orang mengusulkan nih supaya Pak Jokowi itu 3 periode. Mbak setuju nggak? Kalau Pak Jokowi 3 periode, Mbak setuju nggak? Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Wah, lagi nyantai di Bundaran HI nih ya. Iya. Mau Pak. kemana nih rencananya nih? Mau ke Menara Stanet. Oh gitu. Ngomong-ngomong, sudah kerja atau masih kuliah atau bagaimana nih? Sudah kerja. Udah kerja ya? Namanya siapa Mbak? Nama saya Evi Erlina Agustin. By the way, Mbak udah menikah belum? Udah dong. Oh udah menikah. Usia berapa ketika menikah? Baru sih Agustus kemarin. Oh ini pengantin baru nih. Waduh, sudah honeymoon? Belum. Nah, apa harapan Mbak dengan pemerintahan Pak Jokowi bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin pada periode kedua ini? Semoga untuk 5 tahun ke depan kita lebih maju lagi, lebih bisa membawa nama Indonesia lebih baik lagi. Ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk Pak Jokowi? Pokoknya untuk Pak Jokowi lebih sabar. Nah, jadi masih banyak yang sudah Pak Jokowi lakukan dengan benar, tapi masih banyak juga Pak PR kita di depan ini, gitu ya. Dan Indonesia ini kalau manusia itu kan dia ini gadis seksi yang semua laki-laki pengen ambil. Saya nggak yakin kalau diserahkan ke orang lain. Lebih meningkatkan semua yang masyarakat keluhkan gitu. Memang kalau kita mau membangun negara kita yang sudah ketinggalan banyak ini dari negara-negara lain, coba ya, kalau kita punya etos seperti orang sedikit aja, 50% aja etos kita itu seperti orang Korea atau orang Jepang, mereka satukan visi, lihat ke depan, tidak melihat kanan kiri belakang, lihat ke depan. Indonesia ini sudah lama jadi negara makmur Pak. Sebenarnya kalau kita mau lihat Indonesia, kita lihat Pak Jokowi itu orangnya halus, ya ketenangan ini yang kita perlukan sebenarnya gitu, cerdas, itulah sebenarnya Indonesia itu. Jadi di pemerintahan Pak Jokowi inilah yang terkuat sebenarnya sampai saat ini gitu. Saya nggak yakin kalau diserahkan ke orang lain. Jadi sayang Pak, sayang gitu, karena ya gitu deh. Gitu deh, ini misterius banget nih. Susah Pak untuk menjelaskan gitu, karena kalau memang kita sudah ketemu orang yang tepat, ya sudah, serahkan aja ke orang ini gitu. Karena kalau kita ganti pemain, kayak kita pemain bola itu ada di dunia sepak bola itu ada istilah don't change the winning team. Tapi kalau masih bisa, kenapa tidak? Ya, semua orang Indonesia tahu siapa pemain yang terbaik. Jadi kalau saya sih maunya Pak Jokowi itu 3 periode Pak, maunya saya gitu. Karena ini ibarat orang apa ya, bangun rumah nih, bikin fondasi rumah nih, betonnya belum kering Pak. Nah, kemudian Pak Jokowi waktu kampanye kemarin kan Jokowi 2 periode. Iya. Nah, kemudian ada orang mengusulkan nih supaya Pak Jokowi itu 3 periode. Mbak setuju nggak? Kalau Pak Jokowi 3 periode, Mbak setuju nggak? Kalau menurut saya setuju aja sih. Kenapa Karena begitu? beliau jujur. Karena beliau bertanggung jawab juga dan kelihatan hasilnya. Pada pemilu kemarin, Mbak milih Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Alasannya milih Pak Jokowi kenapa? Kita gini, saya kan orang Lampung ya. Oh, dari Lampung tuh Iya, asalnya. benar. Wow. Jadi selama pemerintahan Pak Jokowi, kita sudah melihat perkembangannya banyak banget. Gitu. Termasuk di Lampung? Iya, jalan tol sudah ada, itu bagus banget. Jadi mungkin 5 tahun ke depan kita lebih berkembang banyak. Nah, kalau kaitannya dengan Pilpres 2024 bagaimana ini, Pak? Ya, Kan itu akan ada pergantian pemain itu, Pak. Katakanlah pemilihan presiden gitu. begini, sebenarnya Mm-mm. kita tahulah pemain yang terbaik itu siapa. Semua orang tahu. Saya nggak tahu apakah teman-teman itu berpikir ke arah sana atau hanya
berpikir secara idealis bahwa ya demokrasi itu 2 periode. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan bahwa yang namanya demokrasi itu hanya 2 periode? Dan kalau lebih dari 2 periode atau kurang dari 2 periode itu tidak demokrasi. Kan aneh gitu cara pikirnya. 3 periode itu bukan berarti 3 kali 5 kemudian seseorang dipilih jadi presiden kemudian dia harus jadi presiden selama 15 tahun. Tidak. Setiap 5 tahun itu kan tetap ada pilpres seperti biasa saja nih. Jadi kompetisinya tetap jalan. Tetap ada Pak, ada. Jadi setiap 5 tahun itu adalah momentum rakyat Indonesia tuh mereview ini orang yang saya pilih jadi pemimpin saya benar atau tidak, membawa kebaikan atau tidak. Kalau iya, kita pilih lagi. Kalau tidak, stop. Jadi ininya di mana gitu? Kengeriannya di mana kalau kita 3 periode sistemnya? Kan nggak perlu ngeri dong. Sama kayak Amerika contoh. Donald Trump itu kan harusnya 2 kali 4 tahun. Tapi apa dia 2 kali 4 tahun? Kan enggak. Hanya 1 kali 4 tahun karena dia tidak perform menurut sebagian besar warga Amerika. Dia nggak dipilih lagi, selesai kan? Itu sebenarnya sama. Ini yang mau saya sampaikan ini sebenarnya sama gitu. Hanya saja seseorang boleh dipilih 3 kali masa jabatan. Tapi 3 kali setiap ini tuh tetap ada pilpres. Nah, kedaulatan di tangan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Jadi sekarang bayangkan begini Pak. Rusia itu Putin hari ini itu diputuskan bisa menjadi presiden sampai 2034 kalau saya nggak salah. Presiden Putin itu bisa sampai 2034. Begitu juga Cina. Xi Jinping itu sekarang sudah jadi presiden Cina seumur hidup. Coba deh tarik garis benang merahnya apa sih? Benang merahnya tuh begini. Xi Jinping maupun Putin bagi bangsa Cina dan bagi bangsa Rusia dianggap adalah putra terbaik. Mereka percaya dengan Xi Jinping dan Putin untuk membawa negara mereka masing-masing menuju masa depan yang kompetisinya makin kuat. Indonesia punya nggak? Punya. Siapa? Joko Widodo. Ini terbukti gitu. Nah, terus yang lain nggak ada? Ada yang lain ada. Tapi kan apa nggak sebaiknya yang lain ini dimatangkan dulu? Kalau perlu belajar dulu dari Pak Jokowi misalnya. Bukan hanya soal dari sisi demokrasinya saja, tidak. Gitu Pak. Dan merubah wacana 3 periode menjadi kenyataan ini konstitusional kok gitu. Ini apalagi ketua MPR sudah pernah bicara tidak menyalahi aturan gitu. Jadi jangan alergi dengan wacana itu gitu. Kalau misalnya nggak setuju nggak apa-apa tapi jangan jengkel. Tapi Rusia punya jagoan namanya Vladimir Putin. Cina punya jagoan namanya Xi Jinping. Sehingga mereka masing-masing menjagokan kedua orang ini untuk memimpin. Bagaimana dengan Indonesia? Itu pertanyaan yang Anda harus renungkan. Kalau saya sudah punya jawabannya. Oke, terima kasih Mbak. Semoga sukses ya.